Angkatan 9, Kabupaten Morowali. Saya atas nama Emilia B, calon guru penggerak dari SMP 3 Bungkus Selatan Selatan. Nah, adapun pemaparan materi saya pada pagi hari ini yang diseminasi, seperti Bapak tahu ya, kata diseminasi itu pasti adalah hal yang baru. Nah, selama ini yang selalu kita dengar itu kata sosialisasi, kata seminar. Nah, saya paparkan dulu di dalamnya diseminasi itu apa. Diseminasi itu hampir sama dengan sosialisasi ya Bapak Ibu. Namun di sini diseminasi lebih ke pemaparan tentang pemahaman. Jadi di mana saya bisa menyampaikan tujuan, cara-cara agar Bapak Ibu bisa mengikuti apa inovasi yang saya berikan. Sedangkan di sosialisasi hanya menyampaikan pemahaman, tidak menunjuk Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, berbicara tentang budaya positif. Nah, saya mau bertanya dulu ke Bapak Ibu di sini. Apa yang ada di benak Bapak Ibu saat mendengar kata budaya positif di sekolah? Perilaku apa yang mencerminkan budaya positif? Silakan Bapak Ibu. Ada? Bagus sekali ya Bapak. Jadi betul sekali. Budaya positif salah satunya adalah disiplin. Kata disiplin di sini banyak ya Bapak Ibu, mengacu pada banyak hal. Seperti yang tadi Pak Ustaz sudah jelaskan, disiplin waktu, disiplin saling menghargai, dan masih banyak lainnya. Nah, di sini ada penjelasannya. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang memihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, berbudi pekerti luhur, dan berakhlak mulia. Jadi itu adalah budaya positif yang ada di sekolah. Nah, di sini adalah pemaparan materi yang saya akan bawakan pada siang hari ini, yaitu konsep-konsep budaya positif. Bagaimana kita bisa menerapkan budaya positif yang ada di sekolah? Yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah perubahan paradigma. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, pertanyaan pemantik sebelum kita lanjut ke materi. Yang pertama, setuju tidak Bapak Ibu kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju tidak? Tidak ya? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti anak-anak yang terlambat membaca di perpustakaan atau membersihkan halaman sekolah, apakah itu dapat meningkatkan disiplin anak menurut Bapak Ibu? Setuju atau tidak? Bisa tidak ya, bisa iya, bisa tidak. Oke, lanjut. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak atau tidak? Setuju. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan lagi lebih detailnya ya Bapak Ibu. Nah, saya mulai dari perubahan paradigma. Nah, di dalam proses pembelajaran biasanya ada kata berpihak dalam pembelajaran yang berpihak pada murid dan pembelajaran yang berpihak pada guru. Nah, proses pembelajaran yang Ibu sekarang menerapkan Bapak Ibu, yang proses pembelajaran yang bagaimana? Yang berpihak pada murid ataukah yang berpihak pada guru?
Tapi biasanya ada pengawas yang sering datang kan Bapak Ibu. Kita disuruh menyiapkan RPP segala macam. Kalau itu tidak langsung dari hati kita, pasti akan ada keterpaksaan. Nanti datang pengawasnya baru kita kerja, ya kan? Karena kita mengontrol diri kita berdasarkan orang lain. Jadi tidak ada kesadaran dari hati kita sendiri. Jadi ada keterpaksaan. Tapi coba kalau kita mengontrol diri kita sendiri, pasti dari jauh-jauh hari perangkat itu sudah ada. Inilah ilusi mengatakan bahwa tidak ada satupun yang bisa mengontrol kita. Ini juga termasuk dalam pembelajaran peserta didik. Kita tidak bisa memaksakan kehendak peserta didik kita. Itulah yang akan kita lakukan untuk penerapan budaya positif. Nah, siapa sesungguhnya yang memilih kontrol? Stimulus, respon, atau teori kontrol? Di sini, Bapak Ibu yang berbahagia, kita harus mengubah paradigma kita. Jangan kita selalu berpikir kita akan melakukan stimulus respon. Jadi ubah paradigma kita dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Di mana di sini kita berpikir di stimulus respon kita bisa mengontrol murid. Tapi kita bukan teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Anda tidak bisa mengontrol diri orang lain. Dan di dalam stimulus respon pemaksaan ada saat juga gagal. Jadi kalau kita tuju muridnya kita larang, langsung pemaksaan. Tidak seperti itu Ibu. Jadi harus ada kolaborasi dan konsensus, kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jangan kita selalu membujuk, setelah dibujuk tidak mau kita paksa. Oh nilai itu sebentar kan kalau jadi Ibu. Tidak seperti itu ya. Lanjut, model berpikirnya ini kalau di stimulus respon menang kalah. Jadi kita merasa menang, peserta didik kita kalah. Tidak. Kita harus ubah ke teori kontrol menang-menang. Peserta didik kita menang, kita juga menang. Sama-sama berhasil. Seperti itu. Lanjut, budaya positif, disiplin positif. Seperti tadi yang Bapak beri satu saya sudah jabarkan. Disiplin positif adalah sebuah kebiasaan yang mengandung nilai-nilai universal yang berpihak pada peserta didik. Nah, nilai-nilai universal yang dimaksud di sini Bapak Ibu. Nilai-nilai universal yang dimaksud ya tadi dalam B5, BB3 ada yang namanya beriman, bertakwa, ya, gotong royong. Nah, inilah nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan, yang harus nantinya kita bawa. Jadi nilai-nilai ini akan terus berkembang di sekolah kita. Harus terus kita berpatokan pada nilai-nilai universal itu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya di sini nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Dalam profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, agama maupun bangsa. Di sini ada 6 ya. Yang pertama ini beriman dan bertakwa. Terus yang kedua berkolaborasi, berkebinekaan global. Yang ketiga mandiri. Yang keempat gotong royong. Yang kelima bernalar kritis dan yang keenam kreatif. Nah, kalau berbicara tentang gotong royong Bapak Ibu, tidak semuanya gotong royong itu harus kerja ya. Gotong royong di sini juga bisa diartikan berkolaborasi. Jadi bagaimana peserta didik itu bisa berkolaborasi dalam menciptakan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Jadi kita harus mengetahui dulu mengapa peserta didik ini mau melakukan sesuatu. Ada 3 ya hal yang memotivasi seseorang. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia melakukan sebuah motivasi karena menghindari hukuman. Terus yang kedua untuk mendapatkan penghargaan. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, saya sekarang mau bertanya Bapak Ibu, dari ketiga ini, yang mana yang paling baik diterapkan di sekolah? Motivasi karena dia ingin mendapatkan hukuman, karena dia menghindari hukuman, karena ingin mendapatkan penghargaan, atau karena ingin menjadi dirinya sendiri dan menghargai diri sendiri? Yang ketiga ya. Poin pertama dan
dan betul memang mematikan kreativitas. Karena peserta ini fokus bagaimana saya bisa selesai supaya saya dapat hadiah. Hasilnya apa? Apa yang dia kerjakan itu tidak ada yang mengaku. Jadi memang penghargaan itu merusak kreativitas siswa. Mereka tidak lagi berlomba-lomba untuk kreativitas, tapi bagaimana supaya dia cepat selesai, supaya waktunya cepat, sehingga apa? Tidak ada kreativitas yang dihasilkan. Yang ketiga, dia ini sistemnya kayak secara tidak langsung mengikuti jalur halus.
Kalau berapa? 234 ya. Dengan pemantau. Kalau Pak Arham 124. Pemantau bersalah dan pemantau. Kalau Pak Rizal? Bagaimana Pak Muda? Nomor 1 ya, dengan yang menerima manajer. Mantap Pak. Kalau Pak Bapak 134. Kita sama Pak 134. Pembuat rasa bersalah dengan dan pemantau. Nah, kalau Ibu 20 ya, Ibu 123. Oke. Jadi saya jelaskan ya Bapak Ibu. Semuanya boleh tinggal kecuali yang kelima ya. Apa yang pertama yang yang merasa terpaksa Bapak Ibu. Jadi buat apa Ibu Bapak dan capek marah kalau peserta didik ujung-ujungnya besok pulang. Besok pulang. Tidak ada efek jerah. Kenapa? Kesadarannya bukan dari dirinya. Jadi nanti juga dia akan bisa-bisanya itu dia akan melakukan ibu yang tidak bagus-bagus karena emosinya itu dimarah-marah. Tidak tahu alasannya mungkin dia terlambat karena bantu bapaknya digagal atau bagaimana. Ujung-ujungnya datang ke rumah dibuat dimarah dan mengerti. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Dengan kita memberikan membuat rasa bersalah di sini, membuat peserta didik kita menjadi seperti ini. Oh, saya ini sudah membuat salah sama dia.
Bapak ini sudah pernah dengar apa itu keyakinan kelas? Belum ya? Tapi kalau peraturan kelas pernah dengar? Pernah. Dilakukan Bapak Ibu. So dibuat peraturan kelasnya. Sudah. Nah, Bapak dalam guru pemberatan kami diajarkan bagaimana cara apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan dan prinsip-prinsip kebangsaan yang disepakati bersama.
Nangis Bu Winda.
baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku.